Kios Batu, Ariel, Azril, Mr. Smile. Kios Batu, Ariel, Azril, Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Asril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu mengerikan bin sakral, pemirsa. Awalnya ini batu, pemirsa, bekas batu nisan kuburan tua. Ngeri nggak kira-kira ya, pemirsa? Nah, ceritanya, pemirsa, kuburan tuanya mau dibagusin, mau dipagarin semen, dan batu nisannya bakal diganti dengan batu nisan yang ada tulisan kaligrafinya. Udah gitu, pemirsa, ini batu bekas batu nisan dimaharin oleh si bapak senilai 3.500.000 karena si bapak yang memaharkan batu ini, pemirsa, merasa batu ini bakalan bagus dibuat menjadi batu cincin. Awalnya yang punya batu ini, pemirsa, nggak mau dimaharkan oleh si bapak dikarenakan bertetangga dan masih ada juga unsur kekeluargaan, tapi keluarga jauh. Mohon doanya, pemirsa, agar saya selamat menggosok batu ini, dikarenakan ini bongkahan besar sekali, jadi gak cukup waktu untuk mengupas bagian kulitnya. Jadi langsung saja kita potong di bagian tengahnya. Kalau sekiranya bagus motifnya, pemirsa, kita ambil dan kita pola bagian tengahnya ya, pemirsa. Wow, ajib. Gila ini batu, pemirsa. Getarannya luar biasa. Rinding lagi bulu kuduk nih. Tapi saya yakin sekali, pemirsa, kepada Tuhan Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang juga Maha Pelindung. Saya sudah pasrahkan diri saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini sudah kita belah lagi, pemirsa. Ternyata garis tanda plusnya lebih bagusan yang di tengah tadi ya, pemirsa. Penasaran juga bagian ujungnya kontras apa motifnya ya, kita kupas lagi. Sekiranya bagus, lanjut kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Pokoknya dari beberapa bagian motif tanda plus pada batu ini kita ambil satu polaan, bakalan kita gosok. Nah, berhubung sisa bongkahannya banyak, pemirsa, jadi mengganggu proses pola gosok di mata potong, makanya kita amankan dulu ya, pemirsa, sisanya. Ini kita pisahkan, pemirsa, dan kita belah. Nah, di antara potongan yang lain, ini yang terbaik motif coraknya. Kalau nggak pecah dan retak batu ini, segera kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Kita posisikan motif tanda plusnya di tengah-tengah. Waduh, merinding lagi, pemirsa, bulu kuduk. Mana enggak ya, pemirsa, bulu kuduk sampai merinding. Soalnya ini batu bekas batu nisan kuburan tua. Dekat banget si bapak ini memaharkannya ya, pemirsa. Jangan-jangan si bapak ini, pemirsa, termasuk yang punya ilmu tinggi. Bisa jadi ini batu bakal digunakan untuk menambah kekuatannya, pemirsa. Soalnya apa, pemirsa, menurut primbon atau menurut orang-orang tua terdahulu, batu tanda plus atau motif tapak jala ini ada mengandung unsur aura magis yang sangat tinggi. Bisa digunakan untuk di lapangan dan juga bisa untuk rejekian. Tapi jangan salah kaprah, pemirsa. Jangan dianggap batu ini punya kesaktian, melainkan batu ini cuma dititipkan energi dari Yang Maha Penciptanya. Batu ini cuma sebagai perantara. Segera kita selesaikan proses gosoknya batu ini. Tahap awal kita gosok bagian bawahnya dulu seperti biasa. Lanjut bagian lingkarannya kita gosok, kita sesuaikan dengan ringnya, kita posisikan tanda plusnya di tengah-tengah. Batu ini keras-keras empuk ya, pemirsa. Tapi tadi saat dipotongnya lumayan mengeluarkan percikan api. Sudah digosok bagian lingkarannya, sudah disesuaikan dengan ringnya. Pelan-pelan kita gosok bagian atasnya sambil kita simetriskan. Nanti kalau sudah simetris bentuknya, tahap akhir penggosokan kita gosok pelan-pelan dengan cara digoyang-goyang.
agar merata seluruh permukaannya. Seperti ini kita gosoknya pemirsa. Biar halus seluruh permukaan batunya pemirsa, kita haluskan juga menggunakan mata gosok yang halus ukuran 1000. Bantu terus support ya pemirsa channel ini. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya. Sudah proses gosok batunya pemirsa. Berhasil kita gosok walaupun tangan terus bergetar dan bulu kuduk terus merinding. Kita lanjutkan segera pemirsa biar kita bersama tidak penasaran. Kita masuk ke proses pengamplasan. Untuk amplas pada batu ini, artinya menggunakan amplas ukuran yang kasarnya 240 dan yang halusnya ukuran 1000. Oh ya pemirsa, tadi sisa bongkahannya masih banyak. Jangan ragu atau bimbang, semuanya kita kembalikan. Amplas sudah kita siapkan, lanjut kita pasang di mesin amplas. Sudah terpasang amplasnya. Menyala sudah amplasnya pemirsa, lanjut kita amplas bagian bawah terlebih dahulu hingga merata seluruh permukaannya. Dan nanti kalau sudah halus, lanjut kita pasangkan dengan stick. Bagian bawah batu sudah selesai kita poles. Untuk stick yang kita gunakan pemirsa, kita ambil dari ranting bambu. Biar cepat melekatnya batu pada stick, kita gunakan tisu ya pemirsa, dan kita tuangkan lem secukupnya. Menempel sudah pada stick, lanjut kita proses pengamplasan bagian atasnya. Seluruh permukaannya kita simetriskan. Waduh pemirsa, terus lagi berdiri bulu kuduk pemirsa. Jangan-jangan aura mistis pada batu ini. Gak terima ya pemirsa. Sarangnya kita potong-potong. Tapi mau gimana lagi ya pemirsa, mempunyai batu ini alias bosnya demit meminta kita agar dibuat menjadi batu cincin. Ya mau nggak mau ya kita kerjakan ya pemirsa. Tadi sudah selesai kita amplas kasar batunya, lanjut kita amplas halus batunya menggunakan amplas 1000. Setelah ini kita finishing lagi, tetap menggunakan serbuk intan dan kulit poles agar batunya seluruh permukaannya mengkilap-kilap. Selesai sudah proses amplas pada batu. Segera bagian leher pada ring kita amplas juga menggunakan amplas kasar ukuran 150. Kita ratakan seluruh permukaan atasnya dan kita tipiskan juga bagian leher pada ring. Oke lagi pemirsa, bagian leher pada ring sudah kita amplas, segera kita tuang serbuk intan. Berhubung batunya agak sedikit berpori, jadi nggak kita gunakan minyak baby oil. Segera saja kita poles-poles batunya sampai mengkilap. Atas dan bawah sudah mengkilap, dipoles semuanya pemirsa. Segera kita rapatkan bagian leher pada ring menggunakan selongsong besi, palu dan paku, kita ketrik. Jika sudah rapat semua pemirsa, bagian lehernya diketrik. Tentunya biar rapi kita kikir. Aha, sudah rapi semuanya, diproses pemirsa batunya. Awalnya ini batu nisan. Setelah digosok ternyata setelah menjadi cincin pemirsa, batu ini getarannya berubah menjadi 10 kali lipat. Ajib banget batu ini, dilihat motifnya. Corak dan motif pada batu ini, garis tanda plusnya sangat kontras, dan warnanya juga ada gradasi-gradasinya ya pemirsa. Jikalau ada pemirsa di rumah yang berminat dengan batu ini atau sisa bongkahannya bakalan dibuat menjadi cincin, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya sampaikan kepada si bapak yang punya, apakah mau sisa bongkahannya untuk dimaharkan lagi. Segera kita intip dengan cahaya senter. Ternyata garis tanda plusnya pemirsa tembus di sorot cahayanya.
Ajib banget batu ini pokoknya pemirsa, semoga si bapak senang dengan hasilnya. Terima kasih banyak.